Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara. Pagi, Pak. Oke, baik. Pada kesempatan pagi ini, kita akan melanjutkan materi kita mengenai job order, saudara. Ya, jadi job order ya merupakan salah satu bentuk di dalam pengumpulan cost produksi ya untuk perusahaan manufaktur selain yang satunya adalah proses. Bedanya antara proses dengan job, ya seperti yang pernah saya sampaikan di kesempatan beberapa waktu yang lalu, adalah untuk job order ini lebih kepada perusahaan yang memproduksi ya barang secara pesanan. Jadi dia tidak asal produksi saja, tapi apa yang dia produksi itu berdasarkan pesanan dari pelanggan. Ya, kemarin seringkali di beberapa kesempatan saya sampaikan untuk job order, contoh perusahaannya adalah perusahaan percetakan, ya, kemudian mungkin penjahit, misalkan tailor. Ya, tapi kalau misalkan konveksi yang besar itu lebih kepada proses. Karena apa? Karena yang dia lakukan ya memproduksi barang itu atau pakaian-pakaiannya itu tanpa adanya pesanan. Jadi yang penting pokoknya produksi dulu. Itu kalau itu proses, saudara. Ya, kemudian apa lagi, saudara? Ya, banyak contoh yang apa produksi secara pesanan. Misalkan pembuat kue itu juga bisa aja disebut sebagai pesanan. Misalkan dia membuat kue ulang tahun ya untuk acara tertentu, misalkan contohnya ulang tahun, itu berdasarkan pesanan dari pelanggannya. Baik, saudara. Untuk pagi ini ya kita akan bahas mengenai job order dulu ya. Nanti hari Rabu insya Allah kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian materi kita, yaitu dengan ini, saudara, apa yang satunya lagi yaitu proses ya. Baik, untuk slide Anda ya, atau di dalam monitor atau di dalam layar HP atau mungkin laptop Anda, tampilannya sudah PPT ya, saudara ya? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kita lihat dulu pengertian dari metode harga pokok pesanan atau job order cost system. Job order atau harga pokok pesanan adalah metode pengumpulan harga pokok yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan. Pak, kalau nggak ada pesanan berarti mereka nggak produksi. Bisa dikatakan demikian, saudara. Ya, kalau memang murni mereka berdasarkan pesanan saja. Tapi kalau campuran, kadang-kadang mereka melakukan proses, kadang-kadang mereka pesanan. Ya, misalkan tidak ada pesanan, dia tidak tetap akan memproduksi. Ya, kalau Anda perhatikan mungkin beberapa perusahaan-perusahaan, misalkan tadi saya katakan perusahaan roti, perusahaan kue, kemudian konveksi besar, itu pun juga selain dia proses, kadang-kadang mereka juga melakukan produksi berdasarkan pesanan. Ya. Kemudian, di dalam harga pokok pesanan ini, setiap produk yang diproduksi atas dasar spesifikasi pesanan. Contoh, misalkan perusahaan percetakan. Saya mencetak buku untuk mata kuliah komputer akuntansi misalkan. Maka isinya adalah ya materi-materi yang saya sudah buat ya. Kemudian contoh-contoh latihan, contoh-contoh kasus itu sesuai dengan apa yang saya buat. Beda misalkan ya
Mbak Devita misalkan. Dia pun juga membuat buku praktikum komputer akuntansi juga misalkan. Tetapi berdasarkan apa yang dia tulis. Nah, ini kan sudah sesuatu yang berbeda. Covernya dibuat berbeda, ya. Kemudian misalkan saya menyukai warna merah dan biru, sedangkan Mbak Devita warnanya adalah putih dan hitam. Ya ini aja sudah sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat dari cover misalkan, ya ini contoh. Atau yang paling gampang lagi kartu nama. Kartu nama atau bisnis card kita ini beda-beda. Yang pasti apa? Nama, nomor telepon, alamat itu sudah berbeda, ya, dan lain sebagainya. Nah, contoh di dalam perusahaan-perusahaan yang melakukan apa namanya, saudara, full untuk pesanan, yaitu harga pokok pesanan atau job order cost system ini, yaitu contohnya adalah percetakan, ya, kemudian perusahaan kapal, ya, pembuatan kapal, ya. Saya pernah mendampingi mahasiswa, ya, saya lupa tahunnya berapa, itu kurang lebih sudah 5 atau 6 tahun yang lalu lah, ya, pada saat UKM Studi dan Penalaran atau UKM SDP itu melakukan yang namanya studi komparasi, ya. Waktu itu kita berkunjung ke beberapa perusahaan. Nah, pada saat itu salah satunya adalah PT Dok Perkapalan Indonesia. Itu adanya di Surabaya, saudara. Dia perusahaan yang bergerak dalam pembuatan kapal, ya, mulai dari kapal pesiar, kapal laut, ya, dan apa? Selain itu dia juga menerima jasa perbaikan. Jadi kalau ada yang kapal, misalkan ada yang memang dari sisi usianya memang harus perawatan, sudah ada yang mulai bolong-bolong misalkan, ya, dari beberapa bagian, nah itu bisa diperbaiki di PT Dok. Jadi itu waktu itu saya berkunjung ke Surabaya, ya, kemudian saya melihat, dan pada saat itu kebetulan PT Dok Perkapalan Indonesia itu sedang menerima pesanan dari sebuah perusahaan yang ada di Singapura, ya, ada di Singapura itu. Kemudian dibikin, nah spesifikasinya, kemudian bentuk, ukuran, dan lain sebagainya itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah ini makanya dikatakan bahwa setiap produk itu biasanya spesifikasinya tergantung dari pesanan, ya. Nah kita yang penerima pesanan itu biasanya hanya memberikan saran atau memberikan, ya, contoh lah kalau kita misalkan bikin kaos, ya, kaos kelas, kaos angkatan misalkan. Seperti Anda misalkan kaos angkatan 2020 kelas atau grup A2 atau B2 misalkan. Maka pastinya desainnya akan berbeda dengan yang dari kelas A1, A3 misalkan. Ya, walaupun Anda sama-sama satu angkatan. Nah, ini biasanya kesepakatan antara siapa? Antara si pemesan dan kita, perusahaan yang yang akan memproduksi atau membuat sesuai dengan pesanan tersebut. Nah, maka seringkali coba kalau Anda perhatikan, ya mungkin sesekali lah Anda misalkan ada kegiatan-kegiatan di UKM atau mungkin di lingkungan Anda, di masjid atau mungkin di gereja Anda, misalkan Anda terlibat di dalam kegiatan kepemudaan, misalkan remaja, ya, misalkan remaja rohis, ya, misalkan remaja Islam masjid, misalkan Anda ada kegiatan, Anda harus melakukan misalkan mencetak spanduk dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau Anda datang ke percetakan, nanti desainnya, nah ini biasanya. Kalau Anda sudah punya desain, maka tinggal serahkan saja. Tapi kalau Anda belum punya desainnya, biasanya Anda minta tolong oleh operatornya mereka, ya. Sekarang di Jogja itu sudah sangat banyak. Mereka pun gratis untuk memberikan jasa untuk desain, asalkan yang tidak rumit. Kalau rumit mereka ada biaya, dan menurut saya biayanya nggak mahal. Ya, ini salah satu. Maka salah satu contoh biasanya, ya, setiap produk itu adalah hasil dari, ya, tadi saya mengatakan kesepakatan antara si pemesan dengan perusahaan. Nah, kemudian contoh lain apa? Kontraktor, ya, kontraktor bangunan ini masuk ke dalam
contoh perusahaan yang bergerak dengan metode pesanan, dan sama dengan perusahaan kapal, perusahaan pesawat terbang pun juga demikian. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh di dalam perusahaan yang menggunakan metode pengumpulan harga pokok berdasarkan pesanan. Jadi produksi mereka itu ya berdasarkan pesanan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana Pak untuk menghitung biaya atau harga pokok per unit, Pak? Di dalam metode pesanan ini, Saudara, total biaya produksi ya untuk pesanan yang berasal dari mana biaya produksi? Sama, Saudara. Jadi gampangnya begini. Mau metode pesanan atau metode proses, komponen biaya produksi itu sama. Jadi gampangnya, komponen biaya produksi itu terdiri dari 3 unsur, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead. Ya, ini aja sudah yang penting. Kemudian mau dia pesanan atau proses, pasti akan mengelola ketiga unsur tersebut. Cuma cara atau metodenya saja yang berbeda. Nah, di dalam pesanan, biaya produksi, ya yang tadi yang berasal dari 3 unsur tadi, itu nanti akan dibagi dari jumlah unit yang diproduksi atas pesanan tersebut. Begitu kita. Sebagai contoh begini. Misalkan saya mencetak buku sebanyak 100 eksemplar buku. Kemudian dalam hal prosesnya, ya dalam hal proses produksinya maksud saya, si perusahaan tadi, percetakan tadi mengeluarkan bahan baku kertas, tinta untuk mencetak, kemudian bahan penolongnya misalkan lem, staples dan lain sebagainya, ya. Kemudian tenaga kerjanya, alat yang dipakai, ini menjadi total biaya produksi. Sehingga kalau ditanya berapakah cost per unit, cost per unit adalah dari semua total biaya produksi untuk menghasilkan produk berdasarkan pesanan tadi, seperti buku sebagai contoh, dibagi dengan unit yang dipesan. Unitnya berapa? 100 eksemplar tadi, Pak. Sehingga kalau misalkan total biaya produksinya adalah 1 juta, dibagi 100, maka 10.000 per buku untuk cost per unit. Begitu, Saudara. Ya. Mungkin ini nanti akan semakin paham kalau Anda sudah masuk ke dalam proses. Karena proses itu beda lagi. Kalau proses, semua biaya yang terjadi ya di dalam menghasilkan produk yang secara proses tadi, Saudara, yaitu secara massal misalkan. Ya. Kalau ini hanya berdasarkan pesanan saja. Kalau pesanannya ya 100 unit, maka cost per unitnya adalah dibaginya dari unit yang dihasilkan. Hanya itu saja. Nah, di dalam pesanan biasanya perusahaan itu akan supaya memudahkan dan tidak rancu dan tidak tertukar dengan pesanan yang lain, maka setiap pesanan akan disiapkan yang namanya kartu pesanan. Atau lebih lengkapnya adalah kartu harga pokok pesanan. Nah, kartu ini digunakan untuk meringkas semua biaya yang berkaitan dengan pesanan tersebut. Jadi semua biayanya apa saja? Bahan baku, bahan penolong, tenaga kerjanya, kemudian berikutnya adalah BOP-nya berapa, ya berdasarkan taksiran tadi. Maka dimasukkan atau dicatat ke dalam kartu pesanan tadi, ya kartu pesanan tadi, sehingga menjadilah atau dapat dihitung sebesar cost per unitnya. Nah, kemudian biaya penjualan dan administrasi pun juga dicantumkan di dalam kartu pokok pesanan tadi, ya,
Sehingga nanti di dalam kartu pokok pesanan tersebut akan nampak kalau saya melakukan produksi untuk pesanan buku Bapak Pardi misalkan, maka berapakah total biaya, pendapatannya, dan pastinya adalah laba yang didapat dari transaksi ini. Jadi dalam satu kartu itu, saudara, akan nampak ya berapa besarnya laba yang akan diperoleh. Begitu, saudara. Jadi di dalam perusahaan-perusahaan yang ya masih menganut ya cara konvensional, tradisional seperti ini, saudara, dia menggunakan kartu. Nah, itu yang memudahkan. Ya, jadi akan kelihatan nanti nampak. Oh, kartunya pesanan A, pesanan B, pesanan C, labanya berapa. Nah, sehingga di akhir periode semua kartu itu akan dikumpulkan, ya nanti akan dicatat di dalam di dalam akuntansi kalau memang pencatatannya adalah bulanan, atau kalau tiap selesai pesanan dicatat, dan ini akan ya sama saja dengan kalau kita di dalam akuntansi biasa. Artinya pencatatan akuntansinya akan nampak berapa besarnya laba atau rugi dari transaksi pesanan selama satu periode tersebut. Ya. Nah, sehingga informasi di situ termasuk juga terdapat biaya penjualan dan biaya administrasi yang digunakan untuk menghitung total biaya. Oke, baik. Kemudian berikutnya, umumnya, saudara, ya, umumnya di dalam menetapkan berapa besarnya biaya penjualan dan administrasi dalam hal pesanan tersebut, itu biasanya ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari biaya produksi atau dari biaya dari harga jual. Ya, jadi tergantung kebijakan perusahaan. Ya, kan dalam hal misalkan biaya penjualannya, misalkan ya ini saudara, kita pesanan itu kita antar ke pelanggan. Kita tidak membebankan ke mereka karena kita sudah memperhitungkan termasuk dari harga jual kita. Free bagi si pelanggan, kita antar. Pada saat proses mengantar ini, saudara, kan berarti ada biaya bahan bakar yang Anda gunakan, yang Anda harus keluarkan untuk mengantarkan pesanan. Ya, yang harus Anda isi di kendaraan yang Anda bawa. Nah, kalau kita sulit untuk menghitung detailnya berapa, biasanya berdasarkan persentase. Karena ini salah satu komponen di dalam biaya pemasaran atau biaya penjualan. Jadi bayangan biaya penjualan atau pemasaran itu bukan hanya sekedar iklan, saudara. Kita mengantarkan barang itu sebetulnya juga salah satu komponen dari biaya penjualan. Ya. Kemudian untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, ya biasanya ini adalah biaya-biaya yang sudah pasti terjadi dan tahu jumlahnya berapa, dan artinya atas dasar biaya sesungguhnya yang terjadi. Ya, contoh kita beli kertas. Nah, berapa besarnya kita beli kertas? Misalnya 1 rim harganya 60.000. Kita belinya adalah 10 rim. Oh, berarti 60.000 kali 10, 600.000 untuk memproduksi tadi 100 buku misalkan. Kemudian apalagi tenaga kerjanya kita sudah tahu. Mereka bekerjanya itu berdasarkan jam. 1 jam kita bayar misalkan 10.000. Ternyata untuk memproduksi 1 buku ini membutuhkan misalkan 20 jam. Maka biaya biaya tenaga kerjanya adalah 20 kali 10 jam. Sama dengan berapa? 200.000 yang kita bebankan untuk pesanan tersebut. Dan biasanya, saudara, para perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan metode pesanan itu mereka sudah punya standar. Misalkan untuk memproduksi buku, dia akan memperkirakan selesai dalam waktu ya 20 jam. Ya, maka makin mereka akan membuatnya dan selesai dalam waktu 20 jam. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah mengenai BOP-nya. Tenaga kerja, bahan baku itu berdasarkan apa? Biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, sedangkan untuk BOP, ingat
materi kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Karena dalam hal kita menentukan harga jual itu berdasarkan harga pokok produksi yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, maka BOP biasanya diperhitungkan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berarti kita menggunakan adalah BOP dibebankan. Gitu ya, saudara ya. BOP dibebankan. Tidak boleh menggunakan BOP sesungguhnya. Kalau BOP sesungguhnya lama nanti. Harus benar-benar selesai ketahuan semua biaya selain bahan baku dan tenaga kerja langsung tadi, baru kita bisa menentukan harga jualnya. Nah, itu akan menjadi masalah. Sebagai contoh begini, saudara. Sebagai contoh begini. Misalkan Anda ingin membuat tadi kemeja untuk angkatan Anda. Atau misalkan seragam UKM lah ya, sama saja ya. Seragam atau kemeja untuk angkatan Anda. Kemudian Anda datang ke tempat-tempat pembuatan kaos atau kemeja tadi. Anda datang. Kemudian Anda tanya, saya mau bikin misalkan kemeja atau istilahnya korsase ya, saudara ya. Korsase korsase atau apa ya? Saya lupa juga itu. Pokoknya kemeja lah, seperti stasiun-stasiun televisi swasta itu ada beberapa mereka sudah menggunakan kemeja-kemeja yang menciri khaskan ya. Misalnya ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna biru ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kemeja tersebut Anda akan buat, kemudian Anda sudah tahu desainnya sudah dibuat oleh teman-teman Anda misalkan karena secara kolektif tadi perencanaannya. Kemudian Anda bawa ke percetakan, ke pembuatan kaos tadi, misalnya konveksi tadi. Jika konveksi tadi, ya, di dalam menentukan BOP-nya berdasarkan BOP sesungguhnya, ini akan menjadi masalah. Pada saat apa? Pada saat ditanya, Pak, harga satu kemeja ini berapa? Kalau misalkan Anda percetakannya mengatakan, oh nanti dulu. Kalau bahan baku sama tenaga kerjanya saya bisa menghitung, tapi BOP-nya nunggu kalau ini sudah selesai. Nah, padahal Anda akan menyampaikan ke teman-teman harga belinya atau harga untuk membeli kemeja tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata informasi dari perusahaan itu tidak segera Anda dapatkan, Anda bingung ditanya teman-teman. Misalkan Dedi yang mengkoordinir, Ded, berapa harga kita harus patungannya kan gitu biasanya kita. Nanti dulu dari konveksinya belum bisa dihitung, wah kelamaan. Ini bisa membuat apa? Pelanggan akan lari pindah ke tempat lain. Kenapa? Ya karena tadi terlalu lama dan juga saudara bisa saja menyebabkan apa saudara? Harga itu bisa menjadi lebih tinggi. Tapi kalau misalkan sudah ditetapkan di muka, BOP-nya sudah ditetapkan sehingga biaya produksinya akan bisa segera diketahui. Ya, begitu saudara. Cara ya mengapa di dalam perhitungan biaya produksi BOP itu biasanya ditentukan di muka. Ya. Nah, oleh karena itu ya ini sudah seringkali saya ulang-ulangi khususnya pada saat kita membahas mengenai BOP. Ya, jadi bahan baku tenaga kerja sesungguhnya, sedangkan BOP adalah yang berdasarkan dibebankan atau ditentukan di muka. Kemudian berikutnya, saudara, tadi saya sudah singgung karena ada harga di dalam kartu tadi ada harga jual, harga yang sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dengan kita, kemudian ada biaya produksi, ada biaya administrasi dan penjualan, maka yang pasti akan nampak berapa besarnya rugi atau laba untuk setiap pesanan. Ya, jadi rugi laba itu bisa diketahui saat itu juga ya, hasil dari perhitungan-perhitungan kita di dalam kartu pesanan. Kemudian berikutnya, harga pokok per unit dihitung untuk tujuan penentuan harga pokok persediaan. Ya, ini kita misalkan biaya semuanya itu berapa, kita akan bisa menghitung. Kalau misalkan dipesan 100, maka kita akan bisa menghitung, dari 100 unit tadi, per unitnya
berapa harga pokoknya. Nah, ini bisa dilihat dari total biaya produksi dibagi dengan unit yang dipesan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam contoh, adakah yang mau Anda tanyakan? Oke, kalau tidak, kita akan lihat contohnya, ya. Tapi supaya ini tidak berpindah-pindah slide-nya, saya akan share ya di grup WhatsApp ya. Tunggu sebentar ya, saudara ya. Saya akan share di grup WhatsApp untuk materi kita hari ini, yaitu ya mengenai pesanan. Ini ya, saya lupa tadi mau share. Tunggu sebentar, saya akan membuka WhatsApp-nya. Sambil menunggu, adakah yang ingin Anda tanyakan, saudara? Mas Dedi, Irwana, Dedi Kusuma, Sulistio, Ferry dua-duanya, Sonia, Devita, dan lain sebagainya. Ada kamu yang tanyakan? Belum, Mbak. Belum. Belum, Ferry Pak. Sosongko belum. Kemudian Devita belum. Desi, ada yang mau tanyakan, Mbak Desi? Belum, Pak. Belum ya. Oke, baik. Oke, tunggu sebentar ya. Ini saya buka WhatsApp dulu. Saya kirim materi PPT ini. Ya, nanti coba kira-kira kita diskusikan. Ya, saya kasih waktu 15 sampai 20 menit dari soal contoh ini. Ya, nanti kita diskusikan. Saya lihat pengen tahu dulu ya bagaimana Anda memahami jurnal atau pembuatan jurnal dari transaksi ini pesanan tersebut. Ya, tunggu sebentar. Oke, saudara, sudah ada di grup? Silakan, saya kasih waktu 15 menit lah. Anda coba pelajari ya yang contohnya ini, saudara. Ya, saya akan tunjukkan dulu. Ya. Jadi, ada sebuah perusahaan, PT Noval Sakit merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha mebeler. Pada awal bulan Agustus tahun 2013, perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Yaitu apa, saudara? Yaitu pesanan nomor 105A dan 105B. 105A sebanyak 10 unit meja dengan harga jual 7.500.000 dan diharapkan selesai pada tanggal 25 Agustus tahun 2013. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pelanggan. Yang kedua, pesanan nomor 105B sebanyak 25 unit kursi dengan harga jual 4 juta per unitnya. Dan diharapkan selesai pada tanggal 30 Agustus 2013. Jadi dalam bulan Agustus ada 2. Ya, perusahaan menerima pesanan baru dari pelanggan. Kemudian, selama bulan Agustus tahun 2013 tersebut,
ada beberapa informasi yang berkaitan dengan untuk pembuatan pesanan tersebut. Yang pertama adalah dibeli bahan baku dan bahan penolong sebesar 60 juta dan 10 juta. Kemudian dipakai oleh departemen produksi ya untuk pesanan 105A, 105B dan adanya bahan penolong juga sama ada yang dipakai. Kemudian adanya biaya yang dibayarkan khusus untuk tenaga kerja di bagian produksi maupun di bagian non-produksi, yaitu ada bagian pemasaran, bagian administrasi umum, kemudian biaya gaji produksi untuk pesanan 105A, 105B, dan upah tidak langsung. Kemudian BOP dibebankan ke dalam masing-masing pesanan dengan tarif sebesar 80% dari biaya bahan baku. Ingat, biaya bahan baku untuk masing-masing pesanan. 105A berapa, 105B nanti 80%-nya. Kemudian BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung yang betul-betul dibayarkan adalah untuk bayar listrik pabrik, mencatat depresiasi mesin pabrik, kemudian membayar biaya sewa pabrik, itu sudah, ini adalah real, yang memang betul-betul ada. Sehingga ini yang E jelas sekali disebut dengan BOP sesungguhnya. Kemudian, pesanan 105A telah selesai dan dikirim ke gudang barang jadi, karena belum dikirim. Sedangkan pesanan 105B masih dalam proses produksi. Nah, terakhir, pesanan 105A diserahkan kepada pemesan, dan misalkan saya kasih tambahan, langsung mendapatkan pembayaran. Artinya, barangnya sudah selesai, kita serahkan, kemudian kita langsung menerima uangnya. Nah, bagaimana saudara? Untuk transaksi-transaksi yang tadi sudah saya bacakan dan sudah ada di file atau materi yang saya share ke Anda. Silakan saudara, kerjakan. Ya, saya tunggu waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit aja lah. Ya, nanti setelah itu kita bahas bersama. Silakan. Sudah, saudara? Coba saya tanya Mas Sulistyo. Mas. Ya, Pak. Coba pekerjaan Anda, Mas. Untuk transaksi yang ini, bagaimana jurnal untuk mencatat adanya pesanan. Untuk informasi 1-2 ini perlu dicatat ke dalam jurnal tidak, Mas? Pertanyaan saya. Perlu, harusnya. Bagaimana, Mas, jurnalnya? Jurnalnya belum, Pak. Kalau jurnal yang itu Jurnal yang ini belum? Belum di apa? Belum dicatat. Oke. Iya. Kemudian baru dicatat yang mana? Yang ini dibeli? Ya, pembelian. Oke, bagaimana Mas jurnalnya, Mas? Sediaan bahan 70 juta. Oke. Utang dagang 70 juta. Oke, berarti Anda mau Anda jadikan satu gitu ya, nggak dirinci ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kemudian berikutnya yang B. Yang B, sediaan barang dalam proses 45 juta. Biaya overhead pabrik 5 juta, sediaan bahan 50 juta. Oke, itu versinya Mas Pio ya. Yang lainnya coba, misalkan Mbak Devita. Yang nomor 2 bagaimana Mbak? Yang B, maksudnya yang B. Saya sama, Pak. Sama? Iya. Ferry, Mas Ferry coba, Mas Ferry. Ferry yang mana nih Pak? Ferry Sasongko coba, Ferry Sasongko. Yang B ya Pak? Iya yang B. Nah, kalau saya barang dalam proses, terus
strip biaya bahan baku, kodenya 105A 20 juta. Oke. Barang dalam proses, strip biaya bahan baku, kode 105B 25 juta. Oke. Terus barang dalam proses, biaya bahan baku penolong 5 juta, persediaan bahan baku 50 juta. Oke. Berarti Anda rinci gitu ya, Mas ya? Untuk setiap pesanan. Iya, Pak. Sedangkan bahan penolong tadi apa, Mas? Yang untuk bahan penolong 5 jutanya apa? BOP. Iya, Pak. BOP sesungguhnya gitu. Atau apa? Atau PBDB? Barang dalam proses, Pak. Oh, barang dalam proses. Jadi BDP juga ya. Oke. Baik. Dari 3 teman-teman Anda yang saya tanya tadi ya, Mas Sulistyo, Mas Ferry Sasongko, kemudian Mbak Devita, ada perbedaan dari jawaban tersebut, Saudara. Ya, khususnya di mana? Di poin B. Ya, di poin B, Mas Sulistyo dan Mbak Devita itu menjadikan satu, ya, satu apa? Menjadikan satu pemakaian bahan untuk pesanan 105A dan 105B itu menjadi satu akun PBDP atau BDP. Sedangkan Mas Ferry tadi memisahkan ya antara masing-masing pesanan. Oke, baik, Saudara. Saya akan jelaskan. Di dalam konsep tadi, ya, ini saya jelaskan dulu. Di PPT saya akan kembali lagi ke penjelasan saya sebelumnya. Ya, coba diperhatikan. Ya, di sini diperhatikan. Nah, metode harga pokok pesanan adalah pengumpulan harga pokok yang digunakan oleh perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan. Sehingga setiap produk yang diproduksi atas dasar spesifikasi pesanan. Oke, sampai sini Anda sudah paham. Sehingga, Saudara, di dalam pesanan tersebut, ya, akan menggunakan yang namanya kartu pesanan atau kartu harga pokok pesanan untuk apa, Saudara? Meringkas semua biaya yang berkaitan dengan pesanan tersebut. Dengan kata lain, semua biaya yang terjadi untuk memproduksi pesanan akan dicatat di kartu yang berbeda-beda. Tadi saya sudah katakan, saya contohkan, saya bikin kartu, Anda bikin kartu, saya bikin buku, Anda bikin buku. Bukan begitu, Saudara? Akan tetapi, ya, atau konsekuensi dari kartu ini yang dibuat berdasarkan pesanan, masing-masing pesanan, maka semua pencatatannya pun juga berdasarkan pesanan-pesanan tersebut. Atau dengan kata lain, setiap pesanan dicatat terpisah. Tidak boleh penggunaan bahan baku, membayar gaji karyawan, itu dilakukan dalam satu akun. Tidak boleh. Harus berbeda. Ya, khususnya penggunaan akun PBDB atau BDP tadi, Saudara, barang dalam proses. Sampai sini bisa dipahami, Saudara? Nah, oleh sebab itu, Saudara, ya, coba perhatikan di ini saya akan berpindah ke Excel, Saudara. Sekarang udah tampilannya Excel ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Maka ini
saya perbesar menjadi supaya lebih terlihat, yaitu 14. Ya. Jadi untuk mengerjakan ya, PT tadi ya, saya tulis ulang dulu ya. Menerima pesanan nomor 105A dan 105B. Nah, ini dulu aja. Maka jurnal-jurnalnya yang pertama adalah satu, ya, mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Tadi Sulistyo mencatatnya dengan menjadikan satu boleh, dipisah pun juga boleh. Misalkan begini, ya, debit persediaan bahan, kreditnya adalah dibeli secara apa, saudara? Kredit atau tunai? Ya. Kredit, Pak. Kredit ya, dibeli secara kredit. Oke, baik. Berarti utang dagang. Sebesar berapa, saudara? 70 juta. Ya. Yang ini merupakan rincian dari 60 juta bahan baku atau 10 jutanya bahan penolong. Atau ada juga yang boleh membuatnya begini. Persediaan bahan baku sebesar 60 juta. Kemudian kreditnya debit lagi adalah persediaan bahan penolong sebesar 10 juta. Nah, kreditnya adalah utang dagang sebesar 70 juta. Nah, ini silakan Anda mau milih yang mana. Yang penting sama. Ya. Dan harus konsisten. Kemudian dipakai oleh bagian produksi dengan rincian pesanan 105A sebesar 20 juta, pesanan 105B sebesar 25 juta, dan bahan penolong sebesar 5 juta. Jika Anda menggunakan cara yang sebelah kiri ini, saya bedakan ya, saudara ya, antara yang kanan dan kiri, ya ini sebagai contoh. Kemudian yang kedua adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan. Maka kalau Anda menggunakan yang kiri, maka judulnya persediaan barang dalam proses strip 105A, gitu sudah dipisahkan. Atau kalau mau Anda lebih detail, pesanan 105A. Kemudian debit lagi adalah persediaan ya barang dalam proses pesanan 105B. Kemudian berikutnya adalah BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah persediaan bahan. Berapa Pak nilainya? Ini adalah 20 juta. Ini adalah 25 juta. Ya, ini adalah 5 juta. Dan persediaan bahannya adalah 50 juta. Kalau Anda mau pakai yang kiri. Nih. Ya. Ini saya ya agak geser saja. Ini ya, saudara ya. Bagaimana Pak kalau untuk yang kiri, yang kanan, jurnalnya sebetulnya sama, cuma ya ini saya copy aja. Ya. Nah, cuma di sininya persediaan bahan
baku dan persediaan bahan penolong. Ya. Berapa Pak jumlahnya? Jumlahnya adalah ini menjadi 45 juta. Kemudian ini hanya 5 juta. Nah, ini dia. Sampai di sini bisa dipahami, Saudara? Ini yang saya katakan Anda harus konsisten terkait dengan jurnal yang pertama kali Anda mencatat untuk pembelian bahan. Apakah Anda mau pisah antara bahan baku dan penolong, atau Anda jadikan satu, seperti yang di sebelah kiri ini. Dan ingat, pada saat masuk produksi, karena sudah berbeda pesanan, maka pemakaian bahan pun harus dipisahkan. Bisa dipahami Mbak Devita, Mas Sulistyo, dan Mas Ferry? Bisa, Pak. Ya, ya, oke, baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah mencatat pembayaran gaji dan upah. Ya, kita lihat di soalnya, Saudara. Di soalnya tertulis bahwa dibayar gaji dan upah sebesar 40 juta dengan rincian sebagai berikut. Maka jurnalnya ya adalah debit beban gaji dan upah bagian pemasaran, debit lagi beban gaji dan upah ya bagian administrasi umum misalkan. Kemudian berikutnya adalah persediaan barang dalam proses pesanan 105A dan persediaan untuk pesanan 105B. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Ya, atau BOP sesungguhnya. Nah, ini dia. Ya. Kreditnya adalah kalau langsung dibayar kas, kalau tidak adalah utang, gaji, dan upah. Atau kas. Karena informasi di soalnya dibayar. Nah, berarti kalau dibayar bisa aja kas ya gitu ya. Nah, baik. Sudah? Sudah? Bisa ngerti, Saudara? Untuk transaksi pencatatan gaji dan upah. Mungkin Anda akan bertanya, Pak, kenapa kok Pak pemasaran dan administrasi bukan PBDP? Nah, ini akan saya jelaskan. Jawabannya adalah sederhana, bahwa ini komponen pemasaran dan administrasi itu bukan bagian dari produksi. Dia merupakan biaya di luar produksi. Dan masuk ke dalam kategori biaya yang terjadi di periode saat ini. Maka masuknya sebagai periode expense atau period expense. Ya. Begitu, Saudara. Berapa angkanya? Kita lihat di soalnya 7,5 juta dan 5 juta, ya berarti ini adalah 7,5 juta, 5 juta, kemudian biaya ini adalah 10 dan 15 juta, 10, 15 juta, dan terakhir adalah 2.500.000. Maka totalnya sama dengan, ya ini kalau saya auto sum saja sama dengan 40 juta, tapi saya geser ke sebelah kanan. Nah, ini dia. Pak, kalau yang kanan bagaimana? Sama. Jadi yang kiri, yang membedakan pencatatan, mau yang di sebelah kiri atau sebelah kanan itu hanya pada saat yang berhubungan dengan bahan. Tapi kalau tidak, ya seperti bahan tenaga kerja ini biasa saja. Jadi pencatatannya mau yang kanan atau kiri, ya ini dia jawabannya, 1. Begitu ya. Sekarang saya tanya, siapakah yang menjawab
Sama seperti saya untuk pembayaran gaji dan upah. Mas Sulistyo, sama atau beda, Mas? Sama, Pak. Sama? Sama. Sama ya. Mbak Devita, Sama, Pak. yakin? Iya. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Oke, baik. Berikutnya. Apa yang berikutnya? Mencatat apa? Pembebanan BOP untuk masing-masing pesanan. Nah, ini dia. Mencatat pembebanan BOP untuk masing-masing pesanan. Kita lihat di soalnya yang D, bahwa BOP dibebankan kepada masing-masing pesanan dengan tarif sebesar 80% dari biaya bahan baku. Nah, maka gampang. Mencatat BOP dibebankan kepada masing-masing pesanan ya dengan tarif 80% dari bahan baku. Nah, ini dia. Tarifnya ini, saudara. Sekarang kita lihat berapa bahan baku untuk masing-masing pesanan. Pesanan 105A bahan bakunya 20 juta. 105B 25 juta. Maka jurnal untuk mencatat BOP dibebankan ini adalah debit. Persediaan barang dalam proses ya. Pesanan 105A, kemudian persediaan untuk pesanan 105B adalah sebagai berikut. Ya. Di sini sama dengan 80% dikali dengan 20 juta. Nah, ini dia untuk pesanan 105. Ketemulah sebesar 16 juta. Yang kedua dengan cara yang sama adalah apa, saudara? Yaitu ya 25 juta pesanan 105B dikali 80%. Ketemulah 20 juta. Inilah yang namanya BOP dibebankan. Ingat, tarif kali kapasitas sesungguhnya. Kapasitas kita apa? Dalam kasus ini atau contoh ini adalah bahan baku. Oke, baik. Dan yang terakhir adalah Anda catat biaya overhead pabrik dibebankan. Nah, Pak, boleh nggak Pak saya pisah di BOP dibebankan 105A, 105B? Sebaiknya jangan, karena BOP sesungguhnya aja nggak dipisah untuk masing-masing departemen. Karena ini pesanan. Beda kalau nanti kita mengacu kepada departemen. Nah, kalau sudah, ya biaya overhead pabrik dibebankan, ya sama dengannya berapa, saudara? 36 juta. Yaitu dari 16 ditambah dengan 20 juta. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Mas, Mbak, ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Nah, kemudian yang berikutnya, apa? Mencatat BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung adalah biaya listrik pabrik, depresiasi mesin pabrik, dan biaya sewa pabrik. Maka jurnalnya adalah, ya kita tulis di sini, mencatat ya biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ya. Bagaimana Pak jurnalnya? Sebagai berikut. BOP ya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya.
Debitnya adalah utang beban listrik. Kemudian akumulasi depresiasi mesin. Dan satu lagi adalah, kita lihat di soal adalah sewa pabrik. Ya, berarti utang sewa. Ya, debit adalah utang sewa pabrik. Berapa nilainya? Nilainya adalah masing-masing 1,5, 5 juta, dan 3,5. 1.500.000, 3 juta, dan 2.500.000. Berapa sudah? 5 juta, 3,5, mohon maaf. 5 juta, ya, 3,5. Nah, sehingga totalnya di sini adalah 10 juta. Nah, itu dia. Ini untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian yang terakhir, maaf, yang berikutnya masih ada 2 terakhir ya, bukan terakhir ya, saudara ya. Yaitu pesanan 105A telah selesai dan dikirim ke gudang barang jadi. Oke, sedangkan 105B masih diproduksi, berarti belum dikirim. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Yaitu ya, pesanan 105A selesai dan dikirim ke gudang. Nah, bagaimana Pak jurnalnya? Jurnalnya adalah sebagai berikut. Tapi sebelum membuat jurnal, saya akan ajarkan kepada Anda untuk membuat yang namanya kartu persediaan seolah-olah. Tapi Pak, kalau misalnya tidak membuat kartu persediaan, ya kita buat rekening T. Jadi buku besar untuk rekening T. Yang di sini tujuannya untuk mendapatkan informasi berapakah besarnya biaya produksi untuk semua komponen biaya produksi. Maka caranya bagaimana? Kita bikin akun namanya persediaan barang dalam proses untuk pesanan 105A. Nah, ini saya akan buat di sini ya, saudara. Ini kita merge center, kemudian saya bagi. Ini ada berapa? Sekitar 3 berarti. Nah, ini aja saudara. Nah, ini saya buat ya. Nah, ini dia. Ya. Ini saya buat garisnya adalah bottom. Nah, ini ya. Kita perbesarkan dikit biar seimbang. Ini sama. Nah, ini juga sama. Oke. Yang pertama adalah dari bahan baku. Nah, ini contoh saja biar Anda tahu. Besok Anda nggak perlu nulis bahan bakunya berapa, nggak usah. Langsung angkanya saja, saudara. Ini sama dengan kita ambil dari jurnal pemakaian bahan baku karena ada PBDP. Nah, ini dia nih. Jurnal nomor 2. Nih. Mencatat pemakaian bahan baku karena kita mau posting rekening PBDP, maka ini yang kita pakai 20 juta. Sama dengan 20 juta. Tuh. Ya. Oke. Kemudian berikutnya. Tenaga kerja langsung. Ya, saya singkat saja, langsung. Sudah? Berapa tenaga kerja langsungnya? Kita lihat di sini. Tenaga kerja langsungnya adalah untuk pesanan 105BA, maaf, A adalah 10 juta. Kita pakai 10 juta. Nah, ini dia. Dan yang terakhir adalah BOP. BOP dibebankan. Ya, BOPD, gitu aja. BOP dibebankan, saya singkat. Berapa? Dari perhitungan BOP yang dibebankan, yaitu untuk pesanan 105A adalah 116 juta. Nah, ini dia. Sehingga, saudara, dari nilai ini, kita akan mendapatkan besaran untuk saldo PBDP pesanan 105 adalah 46 juta. Sehingga kalau ditanya, ya, kalau ditanya di sini, saudara, ditanya, berapakah cost per unit? Ya, berapakah cost per unit? Maka
cost per unit untuk pesanan 105A ya sama dengan, kita lihat, kita ini menerima pesanan tuh berapa banyak, saudara? Menerima pesanan sebanyak 10 unit meja. Nah, maka cost per unitnya kalau mengacu kepada materi kita tadi adalah 46 juta dibagi 10 unit meja. Sama dengan berapa, saudara? Sama dengan ya 46, ini dapat dari mana 46? Ya ini nilai ini dibagi dengan 10. Nah, ketemulah cost per unit untuk satu meja ya per satu unit meja adalah 4.600.000. Nah, ini untuk mengacu kepada kalau misalkan kita nanti pesanannya tidak semuanya diambil, baru dikirim sebagian, yaitu dikirim 5. Nah, berarti kita lihat dari cost per unitnya. Ya, jadi berapakah Pak besaran dari cost per laba misalkan, atau dari cost per unitnya? Ya kita ambil dari apa? Dari biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang dipesan. Nah, untuk jurnal mengenai ini pesanan 105A selesai dan dikirim ke gudang, jurnalnya adalah saya buat di sini ya. Debitnya adalah persediaan barang jadi langsung. Kreditnya adalah persediaan barang dalam proses. Pesanan 105A. Nah, berapa Pak jumlahnya? Jumlahnya adalah sama dengan total. 46, ini pun juga sama. Sama dengan nilai ini. Ya, begitu saudara. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, oke, alhamdulillah. Baik, terakhir, jika semua pesanan, jadi semua pesanan dikirim ke pemesan dan diterima pembayarannya. Nah, ini dia. Maka bagaimana Pak jurnalnya? Karena kita mengirimkan barang hasil yang dipesan dan itu berarti ada transaksi penjualan, maka kita catat dan langsung kita penerima. Jurnalnya debit cash, kreditnya adalah penjualan barang. Ya, atau misalnya penjualan saja. Atau kalau mau lebih detail adalah pendapatan penjualan. Berapa Pak nilai kas-nya? Nilai kas-nya itu sama dengan kesepakatan. Dilihat di dalam soal. Di soal disebutkan bahwa perusahaan menerima pesanan 10 unit meja dengan harga jual 7.500.000. Oh, berarti ini adalah 7.500.000 dikali dengan 10 unit. Nah, ini 75 juta. Sama lagi, pendapatan penjualannya adalah 75 juta. Ini jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua, kita mencatat HPP. Maka jurnalnya adalah beban pokok penjualan, atau ada juga yang menyebutnya dengan HPP atau BPP, sama saja ya. Kreditnya adalah persediaan barang. Kalau di perusahaan dagang adalah persediaan barang dagangan. Tapi kalau kita perusahaan manufaktur, kita nggak ada perusahaan namanya perusahaan persediaan barang dagangan. Tapi yang kita miliki apa? Perubahan dari dari persediaan barang jadi ini keluar ke berubah menjadi persediaan barang dalam proses. Maka menjadi apa? Persediaan barang jadi. Nilainya berapa? Nilainya sama dengan sebesar kos 46 juta. Sama dengan 46 juta. Sampai di sini bisa
Dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, inilah saudara. Sampai dengan kita mencatat pembayaran, penerimaan penjualan dari pembayaran si pelanggan ini yang memesan, maka selesailah proses produksi dengan cara pesanan. Ingat-ingat. Pak, tanya Pak, yang 105B bagaimana? Kan 105B belum selesai. Maka 105B tidak dicatat detail seperti ini, tapi hanya dicatat sampai dengan adanya pencatatan BOP dibebankan saja. Karena dia belum selesai, belum finishing. Kalau ini kan yang 105 sudah selesai, sudah dikirim. Nah, inilah cara Anda mengerjakan. Maka, kalau nanti Anda perhatikan di soal yang kemarin saya share ya, yang untuk kelas tutorial, coba Anda perhatikan, di situ saudara ada pada saat ujian biasanya soal untuk pesanan ini keluar, saudara. Artinya apa keluar? Diujikan sebagai salah satu materi UTS. Nah, maka mohon untuk tidak diabaikan begitu saja, tetap harus serius untuk dipelajari. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, yang ini mau disimpan tidak nih file Excel-nya? Disimpan, Pak. Simpan, Pak. Simpan untuk saya aja ya. Di-share, Pak. Oke, nanti saya share ya. Nanti saya share materinya. Baik, sampai di sini cukup jelas, saudara? Atau masih ada yang perlu saya jelaskan kembali? Sudah jelas, Pak. Jelas ya, sampai dengan di awal-awal, maksudnya sampai dengan bagaimana transaksi membeli di awal-awal, kemudian dipakai, kemudian mencatat BOP dan mencatat tenaga kerja, kemudian ditransfer ke gudang barang jadi, kemudian dikirim ke pelanggan. Paham ya, saudara ya? Oke. Baik. Kalau sudah, saya akan berpindah ke materi berikutnya. Ya, saya akan kembali ke materi berikutnya yang berhubungan dengan produk rusak, produk cacat, dan sisa bahan. Oke, kita lihat dulu. Di dalam suatu produksi, ya, di dalam suatu produksi, saudara, apalagi yang misalkan berdasarkan pesanan, ya, misalkan gini, saudara, normalnya orang misalkan pesan baju itu kalau atau celana panjang itu kebutuhan bahannya adalah sekitar 1 meter 15 cm atau 115 cm. Ini umum. Ya, kalau saya tanya di tukang penjahit itu, kalau kebutuhan celana itu berapa? 115 cm, Pak. Gitu. Nah, misalkan Anda, mohon maaf, Anda tingginya tidak terlalu tinggi, artinya masuk kategori yang pendek, misalkan. Kemudian Anda, tapi tetap Anda diminta oleh si penjahit adalah sejumlah 115 cm untuk bahan. Nah, kemudian saudara, bisa saja ada bahan yang tidak dipakai. Nah, dalam istilah cost accounting ini disebut dengan sisa bahan. Nah, sisa bahan, bagaimana perlakuannya sisa bahan? Ya tergantung apakah sisa bahan ini hanya mau dibuang saja atau digunakan untuk membuat produk-produk yang lainnya. Maka kalau dulu waktu zaman saya kecil itu ada tetangga saya itu penjahit, ya, sisa bahan tadi itu oleh dia tidak di ini, saudara, tidak dibuang, tapi dikumpulkan, kemudian nanti ada yang mencari, pengepul lah istilahnya, orang yang memang tugasnya yang pekerjaannya adalah atau usahanya adalah membeli sisa-sisa bahan tadi yang kemudian dibuat oleh mereka kerajinan. Nah, paling contoh adalah ya yang sering Anda lihat di rumah Anda, misalkan di depan rumah Anda itu kalau ada yang tulisannya adalah welcome, ya, atau keset ya kodenya,
yang selamat datang itu atau keset. Nah, keset itu biasanya itu berasal dari sisa bahan, ya. Dibuat keset atau dibuat boneka misalkan, itu banyak, saudara. Ini kalau kita bicara mengenai sisa bahan. Selain itu juga, saudara, yang perlu Anda perhatikan dalam proses produksi biasanya adalah ada produk yang disebut dengan produk rusak atau produk cacat. Ya. Nah, produk rusak dan produk cacat ini harus diperhatikan, harus berbeda, saudara. Di dalam akuntansi biaya, produk rusak berbeda dengan produk cacat. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar produksi. Ya. Dan untuk produk rusak ini dapat dijual kembali. Tetapi dengan harga yang pasti lebih rendah dibandingkan dengan produk yang normal. Atau bisa saja kita buang karena ya sudah, ini nggak bisa. Misalkan paling gampang apa, saudara? Kaos lah, kaos. Kaos diproduksi secara massal. Tiba-tiba salah motong atau salah menjahit sehingga menyebabkan terlihat secara nyata jelas bahwa produk ini masuk dalam kategori produk rusak. Maka produk ini, saudara, tidak mungkin untuk dijual, maka biasanya dibuang. Atau ya tadi dipotong-potong nanti sebagai sisa bahan. Yang hal ini bisa digunakan untuk memproduksi produk lain tapi di luar dari perusahaan. Nah, terkait dengan produk rusak atau spoil units ini nantinya dalam perhitungan biaya produksi ya dikeluarkan dari produksi dan tidak dapat diproses kembali. Ya tadi karena kaos tadi sudah salah potong atau salah jahit yang menyebabkan ini tidak bisa diproses lagi. Gitu, saudara. Ini bedanya. Jadi kalau Anda di mall atau Anda di tempat pusat perbelanjaan atau Anda di toko baju atau distro misalkan, ini produk rusak. Salah. Kebanyakan dari masyarakat kita menyebutnya ini bukan produk rusak. Kalau produk rusak itu tadi akan nampak kerusakannya tadi dan bisa dijual, tapi dalam keadaan ya seperti itu, saudara. Tapi kalau misalkan misalkan nih kemarin saya melihat ya ada orang yang menjual, kok ini murah sekali, misalnya saya mikir begitu, ini kok murah. Kemudian saya dekati, misalkan itu yang biasa sering terjadi itu kalau sebelum pandemi ya, kita ada di UGM itu, di sekitaran UGM itu kalau setiap hari Minggu itu disebut dengan Sunday morning ya. Nah, Sunday morning itu saya kadang melihat kok barang ini murah sekali. Kemudian setelah saya dekati, saya tanya, mereka mengatakan ini loh Pak, karena ada cacatnya. Nah, itu betul, saudara. Penjualnya mengatakan ini produknya ada cacatnya Pak. Kemudian saya lihat ternyata di belakang itu ada bolong-bolong. Itu disebabkan karena apa? Bisa saja pada saat dia ingin melakukan obras atau ingin menempelkan logonya untuk perusahaan tersebut terlalu lebar bolongannya. Nah, itu bisa saja disebut dengan produk cacat. Bisa ini diperbaiki? Bisa. Itu sudah betul. Tapi kalau dia mau apa? Ini produk rusak. Nah, kalau produk rusak itu berarti apa? Sebetulnya tidak bisa diproduksi lagi atau diperbaiki lagi. Ya. Paham ya, saudara ya? Jadi Anda harus bisa membedakan. Sedangkan produk cacat, ya tadi, produk yang tidak memenuhi, sama-sama tidak memenuhi standar produksi, tapi produk cacat dapat diproses lagi. Ditambahkan biaya lainnya, bahan bakunya ditambahkan, tenaga kerjanya, dia untuk memproduksi dan alat yang dipakainya, dan nanti dijual sebagai barang yang baik atau yang tidak seperti biasanya. Nah, maka kadang-kadang kalau misalkan kita melihat produk yang tadi yang sebagai saya contohkan di Sunday morning itu, saudara, yang di sekitaran UGM ya, ini ya pasar dadaan ya yang pagi hari, setiap hari Minggu pagi itu, saudara, mereka menjajakan
ya kadang-kadang produk-produk yang tadi ya standarnya sudah tidak standar umumnya produknya itu, ya banyak sekali saya temukan, ya. Nah, kenapa? Karena tadi ada proses yang dilakukannya apa, saudara, di bagian produksi sebelumnya, karena dia masuk kategori cacat, tapi karena bisa diperbaiki, kemudian dia perbaiki dan menambahkan bahan, kemudian dia menambahkan material lah, bahan-bahan yang memang dibutuhkan, sehingga ini bisa diproduksi lagi dan bisa dijual, ya, walaupun biasanya harganya itu tidak sama dengan harga produk yang normal. Ya, ini kalau untuk produk cacat. Kemudian tadi saya sudah menyinggung dengan yang namanya sisa bahan, ya, adalah bahan mentah yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat dipakai kembali pada produksi untuk tujuan yang sama. Ya tadi misalkan potongan bahan untuk membuat satu celana panjang butuh 115. Tapi ternyata karena Anda pendek atau kitanya pendek, ternyata masih ada sisa 30 cm. Nah, 30 cm ini apakah bisa digunakan lagi, Pak? Ya nggak bisa kalau untuk bikin satu celana. Yang bisa apa ya tadi dibuat untuk produk-produk yang lainnya. Tetapi dapat dipakai untuk tujuan yang berbeda atau dapat dijual kepada pihak luar. Kemudian yang terakhir adalah waste material, yaitu adalah bahan mentah yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat dipakai kembali dan tidak dapat dijual. Ya. Atau bisa disebut dengan sisa limbah. Baik, kita akan lihat satu persatu untuk ya produk rusak, produk cacat, sisa bahan dan seterusnya. Nanti kalau waktunya tidak selesai karena Anda harus kuliah, kita selesaikan dulu untuk produk rusak saja, saudara. Nanti yang produk cacat, produk sisa limbah atau sisa bahan akan kita bahas di hari Rabu ya, saudara ya. Karena saya yakin Anda jangan-jangan harus ke kampus juga ya. Jadi ini sudah jam 9 ya. Atau Anda memang hari ini di jam 3.4 biasanya ada yang datang ke kampus? Ada, Pak. Oke, maka dari itu nanti kita selesaikan ini aja ya. Untuk produk rusak saja ya, saudara ya. Ini mudah-mudahan 15 menit selesai, saudara. Baik. Produk rusak akan dibedakan menjadi 2, yaitu rusak normal dan rusak abnormal. Untuk produk rusak normal, ini adalah produk rusak yang diakibatkan dari proses produksi yang normal. Ya, misalkan kita produksi biasa-biasa saja, tiba-tiba nanti menghasilkan produknya ini tidak sesuai dengan standar kita. Tadi misalkan jahitnya, ya selama ini kita biasanya pakai mesin itu sudah hasil jahitannya lurus, tapi tiba-tiba agak belok sedikit atau mencong lah, atau melenceng lah, misalnya begitu. Nah, ini menjadi rusak, mengakibatkan hasilnya tidak sesuai dengan yang standar kita. Nah, maka kalau memang ini bukan karena kesalahan si pekerja atau karena ada sesuatu yang luar biasa, maka ini masuk ke dalam rusak normal. Kemudian rusak normal juga dapat menyebabkan atau merupakan biaya yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, akibat kerusakan tersebut tetap dibebankan sebagai biaya produksi. Ya. Nah, kemudian, saudara, bagaimana Pak untuk mencatat akuntansi terkait dengan produk rusak tersebut, khususnya rusak normal? Di dalam akuntansi produk rusak normal, perlakuannya ada 2. Pertama adalah dibebankan ke seluruh pesanan, yaitu bagaimana Pak cara menghitungnya? Estimasi atau perkiraan biaya kerusakan normal tersebut yang merupakan didapat dari selisih antara biaya kerusakan normal dikurangi taksiran nilai sisa. Apa Pak taksiran nilai sisa? Artinya, saudara,
kira-kira kalau ini rusak, kan kita punya nih produknya rusak nih tadi bikin baju. Satu baju ini nilai biaya produksinya adalah 10.000. Maka ternyata kalau ini rusak itu bisa dijual, tapi dengan harga Rp2.000. Nah, maka nilai jual tadi ini adalah yang disebut dengan taksiran nilai sisa. Nilai sisa itu dari nilai baju yang rusak tadi, ya, yang kemungkinan bisa kita jual senilai 2.000 tadi. Gitu ya, saudara ya. Jadi nilai sisa adalah sama dengan nilai jual untuk produk rusak tadi. Maka estimasi biaya kerusakan bersih diperhitungkan dalam tarif BOP yang dibebankan kepada seluruh pesanan. Ya, tarif BOP nanti dibebankan langsung ke dalam BOP, tetapi juga akan mengurangi yang namanya PBDP untuk pesanan, seluruh pesanan. Gitu ya. Kemudian masih yang pertama ya, yaitu dibebankan ke seluruh pesanan. Yang B, jika terjadi produk rusak, maka total biaya dari produk rusak tersebut dikeluarkan dari PBDP karena biaya tersebut ya sudah apa, saudara? Sudah tidak diperhitungkan lagi ke dalam PBDP produk yang normal. Contoh begini, saudara. Kalau kita produksi 1.000 unit, 10 unitnya rusak. Maka kalau ditanya, berapakah PBDP per unit untuk produk tersebut? Ya jangan dihitung 1.000, tapi 990 untuk produk yang normal. Yang 10 itu beda sendiri. Itu, saudara. Ini gampangnya. Nanti di dalam contoh akan lakukan lebih detail. Nah, sehingga bagian yang rusak tadi dibebankan sebagai BOP. Maka tadi nyambung A dan B ini, estimasi biaya kerusakan normal dikurangi dengan taksiran nilai jual atau nilai sisa, diperhitungkan dalam tarif BOP. Nah, maka ketemu BOP-nya, karena dibebankan sebagai BOP. Sedangkan yang kedua, dibebankan ke dalam pesanan tertentu, maksudnya apa? Produk rusak tidak diperhitungkan dalam tarif BOP yang dibebankan ke dalam pesanan. Nah, jika terjadi produk rusak, maka nilai sisa dikeluarkan dari PBDP. Ya, dibebankan ke pesanan tertentu. Ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya, ini yang normal dulu. Contoh. Pesanan B menghasilkan 40 unit produk rusak. Setelah diidentifikasi, 40 unit produk rusak tersebut bersifat normal. Ya. Kemudian dari informasi yang lain didapatkan bahwa untuk memproduksi 1 unit, perusahaan membutuhkan biaya produksi per unitnya adalah 50.000. Ini sudah total, saudara. 50.000 itu apa? Bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Jadi pahami ya, saudara ya. Kemudian berikutnya, taksiran nilai sisa produk rusak adalah 10.000. Ya, 10.000 per unit. Diminta, hitunglah nilai produk yang rusak, serta jurnal untuk mencatat adanya produk rusak. Oke, saya akan berpindah ke Excel, saudara ya. Saya akan berpindah ke Excel ya, saudara ya. Ke Excel untuk supaya nanti sekaligus saya share materinya dan jawabannya ini. Ini saya kasih nama dulu untuk, karena udah Excel ya tampilannya ya, saudara ya. Ini adalah jurnal pesanan. Nah, ini saya kasihkan lagi adalah
untuk maaf. Produk rusak. Oke. Oke ya. Oke, baik. Oke, baik saudara. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Ya, untuk menghitung berapa besarnya produk rusak tadi nih saudara nih ya. Ya, produk rusak. Oke. Perhitungan karena adanya produk rusak, ya. Oke. Kita lihat di soal tadi menghasilkan 40 unit produk rusak dan bersifat normal. Biaya produksi produk rusak adalah 50.000. Maka kita hitung. Biaya, oke, sebentar. Biaya produksi untuk 40 unit adalah, ya, ini ya, sama dengan 40 unit dikali dengan 50.000 per unit. Ya, ini dia. Berarti sama dengan, ya, 40 kali 50.000. Ya, ini saya perbesar. Kemudian, nah ini 2 juta. Kemudian, nilai sisa atau harga jual produk rusak, ya, adalah, nih saya buatkan, yaitu 40 unit dikali dengan 10.000 per unitnya. Nah, ini supaya untuk catatan Anda, berarti sama dengan untuk nilai sisanya 40 dikali 10.000. 400.000. Sehingga ada juga yang menyebutnya dengan, ya, di sini rugi akibat produk rusak adalah sama dengan 2 juta dikurangi 400.000. Nah, ini dia. 1,6. Jadi dipahami saudara? Di sini ya, rusak. Jadi rugi akibat rusak normal, ya. Oke. Di sini. Rugi produk rusak dalam hal ini adalah rusaknya adalah normal. Bagaimana Pak jurnalnya? Nah, ini. Jika dibebankan ke semua pesanan, ya, ke semua pesanan, maka jurnalnya adalah, ya, sebagai berikut. Debit, ya, persediaan produk rusak, ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, BOP, ya, sesungguhnya, BOP sesungguhnya, ya, kreditnya adalah persediaan barang dalam proses. Nah, ini apa
semua pesanan. Pesanannya karena nggak ada disebutkan, ya sudah kita tulis ke semua pesanan. Ya. Berapa Pak nilainya? Sama dengan, karena ini menjadi produk rusak, nilainya adalah 400.000. BOP sesungguhnya dari selisih karena kita mengalami kerugian akibat rusak normal, dan kreditnya adalah total dari biaya produksi kita, yaitu 2 juta. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, ini kalau jika dibebankan ke pesanan, ke semua pesanan. Bagaimana kalau jika dibebankan ke pesanan tertentu? Maka jurnalnya cukup ini aja, saudara. Jurnalnya adalah ya, persediaan produk rusak, kreditnya adalah persediaan barang dalam proses pesanan. Berapa nilainya, Pak? Nilainya adalah sebagai berikut. 400.000. Ya, ini ya, maaf. Enggak 4 juta, tapi 400.000. Kelebihan nolnya 1. Ya, ini sama. Sama dengan 400.000. Nah, itu, saudara. Jurnal untuk mencatat produk rusak normal. Jadi kalau misalkan dibebankan ke semua pesanan, maka kerugian kita, karena kan kita satu unit itu produksinya itu ini, saudara, apa? Produksinya cost-nya adalah 50.000. Maka 50.000 dikali dengan berapa unit yang rusak, maka akan mengurangi PBDP pesanan tertentu tersebut. Dan sisanya akan dicatat sebagai BOP. BOP. Sedangkan, karena tadi konsepnya yang, ini saya tunjukkan, ini, ya saya tunjukkan yang di PPT, nanti ada baca lagi kalimatnya ini. Nah ini, dibebankan ke pesanan tertentu, maka produk rusak tidak diperhitungkan dalam tarif BOP. Maka artinya tidak ada pencatatan BOP. Jika terjadi produk rusak, maka nilai sisanya dikeluarkan dari PBDP. Nah ini, nilai sisanya dikeluarkan dari PBDP. Kita sudah mengeluarkan nih. Ini sisanya dari harga jual atau harga nilai sisa produk rusak tadi yaitu 10.000, langsung dikurangkan dari PBDP. Jadi kalimat tersebut sebenarnya adalah petunjuk untuk mencatat jurnal. Paham ya, saudara ya? Kalau yang tadi, yang dibebankan ke semua pesanan, mari kita baca. Kita baca dari pesanan, ya, khususnya yang A. Estimasi biaya kerugian, biaya kerusakan, yaitu didapat dari biaya kerusakan normal dikurangi taksiran yang akan diperhitungkan dalam tarif BOP, artinya akan diperhitungkan sebagai BOP yang dibebankan kepada seluruh pesanan. Mana seluruh pesanannya? Maka harus dikeluarkan ke dalam PBDP sejumlah 2 juta tadi, saudara. Mudah-mudahan kalimat ini nanti tolong Anda cermati lagi, kemudian Anda lihat dari contoh yang di Excel. Oke, ya. Baik. Sampai di sini bisa dipahami perbedaannya untuk pencatatan yang dibebankan ke semua pesanan atau ke pesanan tertentu. Semoga. Sekarang kita lihat untuk produk tidak normal. Produk rusak, ya ini. Sekarang PPT ya, saudara ya, tampilannya di monitor Anda. Iya, Pak. Oke, baik. Akuntansi produk rusak tidak normal. Produk rusak tidak normal itu adalah diakibatkan oleh keadaan di luar proses
produksi normal. Bisa saja disebabkan karena dari operasi yang tidak efisien, sehingga tidak diakui sebagai biaya produksi, tetapi diperlakukan sebagai biaya periodik. Ya, bisa saja sebagai rugi. Nah, contoh. Oke, contoh ya. Perusahaan memperoleh pesanan nomor 106 sebanyak 5.000 unit. Biaya produksi untuk membuat 5.000 unit pesanan tersebut adalah 20 juta. Di dalam pesanan nomor 106 tersebut, terdapat 20 unit produk rusak akibat proses yang tidak normal dengan harga jualnya nantinya adalah 500 per unit. Bisa dipahami sudah sampai sini? Bisa ya? Oke. Ini soalnya. Nah, sekarang saya tanya. Ya. Berapakah cost per unit atau biaya produksi per unit untuk pesanan 106 atau 106? Berapa, Mbak? Berapa, Mbak? Hah? Atau Mas? Mas Sulistyo, berapa Mas Sulistyo? Kira-kira Mas Sulistyo? Cost per unitnya berapa? Dari soal kita ini. Mbak Afifah deh, Mbak Afifah. Berapa kira-kira Mbak Afifah? Atau Sonia, Sonia mau menjawab. Ayo Mbak Sonia. Berapa Mbak Sonia? Cost per unitnya? Aduh Pak, maaf Pak, tadi ini baru aja habis dari kamar mandi Pak. Coba lihat di itu Anda, di layar Anda. Berapa Mbak? Kalau misalkan ada produksi 5.000 unit, kemudian total biayanya sebesar 20 juta. Berapa biaya produksi per unit untuk pesanan 106? Bingung juga, Mbak Sonia? Ini biaya produksi per pesanan ya Pak? Iya, berapa? Oh, 4.000. 4.000 ya, jadi 20 juta dibagi? 5.000. Betul. Oke, kita hitung dulu di sini. Ini adalah produk rusak normal. Maaf. Ini mau saya rename dulu. Rusak, rusak normal. Ini contoh soal yaitu rusak abnormal. Oke. Mengapa saya tanya? Karena kalau tidak ditanya Anda paham di sini, akan menjadi masalah pada saat nanti Anda menghitung. Berapa toh cost produksi per unitnya? Nah, ini dulu. Maka saya minta Anda, atau saya minta Anda untuk berapa toh nilai per unitnya, cost per unitnya, maka kita harus hitung. Biaya produksi per unit sama dengan 2 juta dibagi dengan 5.000 unit. Sama dengan ya 2 juta dibagi 5.000. 2 juta apa 20 juta? 20 juta, Pak. Oke, 20 juta, maaf ya di sini. 20 juta. Ini tambahkan nolnya 1. Oke. Nah, 4.000 per unit. Per unit pesanan 106. Nah, kemudian informasi dari soal, jika diketahui sebanyak
20 unit produk rusak, diketahui 20 unit produk rusak abnormal dengan dengan apa saudara? Dengan nilai sisa atau harga jual adalah 500 per unit. Nah, maka jurnalnya adalah, kita hitung dulu ya. Produk rusak abnormal ya sama dengan yaitu 20 kali, ini bukan produk rusak abnormal. Saya hitung dulu biaya produksi untuk 20 unit produk rusak tersebut ya, yaitu sama dengan 20 kali 4.000. Ya. Kemudian nilai sisa produk rusak sama dengan ya 20 kali 500, yaitu 10.000. Sehingga di sini kita rugi karena adanya produk rusak tersebut ya adalah rugi akibat produk rusak abnormal sama dengan ya 80.000 dikurangi dengan 10.000, itu 70.000. Nah, ini dia. Maka jurnalnya bagaimana Pak Jurnal? Jurnal untuk mencatat produk rusak abnormal adalah sebagai berikut. Ingat, bunyinya adalah apa? Bukan sebagai biaya produksi. Nah, tidak dimasukkan sebagai biaya produksi, saudara. Berarti nilai kerugian tadi harus dikurangi, bukan sebagai BOP, tetapi kita anggap sebagai suatu kerugian. Nah, maka jurnalnya adalah ya, debit persediaan produk rusak sama persediaan produk rusak, debit lagi adalah rugi produk rusak abnormal, kreditnya adalah persediaan barang dalam proses. Ya, misalkan pesanan 106. Ya, karena mengurangi nilai berapa nih? Sama dengan 10.000 nilai sisanya. Ini sama dengan rugi 70.000 dan kreditnya adalah sama dengan 80.000. Selesai, saudara. Inilah cara kita untuk mencatat jika terjadi produk rusak dengan kategori adalah abnormal. Langsung, selisihnya kita bebankan ke dalam rugi. Jangan lagi Anda masukkan ke dalam BOP sesungguhnya. Bedakan dengan yang ini. Normal, dibebankan ke dalam semua pesanan. BOP sesungguhnya. Sedangkan dibebankan ke pesanan tertentu, tidak ada BOP, ya, tapi mengurangi langsung ke dalam apa? Pesanan. Demikian, saudara, untuk pembahasan sampai dengan produk rusak. Saya masih punya 2 yang belum saya jelaskan, yaitu produk cacat dan sisa bahan. Nanti Rabu akan saya jelaskan. Setelah itu kita akan bahas mengenai penyusunan laporan harga pokok produksi jika perusahaan menggunakan sistem proses. Baik, kita akhiri ya, karena Anda mau ada kuliah ya, Anda harus datang ke kampus misalkan ya, maka hati-hati, jangan nggak usah ngebut-ngebut, saudara. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, nanti bisa diulang-ulang videonya ini atau materi bisa Anda
pelajari kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak.